wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nurusna, NIM 14014181101. Di sini saya akan mengimplementasikan kegiatan pembuka dan menutup dalam kegiatan pembelajaran PKN. Kegiatan pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah kita lebih baik kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu untuk kehadiran siswanya ya. Oke, baiklah. Siswa sudah hadir semua. Anak-anak bisa mempersiapkan alat tulis dan bisa dibuka buku paketnya, buku siswanya untuk tema 8. Kita akan mempelajari tema 8 peristiwa alam. Silakan anak-anak dipersiapkan alat tulis dan bukunya untuk dipersiapkan terlebih dahulu ya. Baik, setelah anak-anak sudah mempersiapkan media yang akan digunakan, lalu anak-anak bisa membuka buku siswanya tema 8. Anak-anak bisa mengamati gambar lambang-lambang sila Pancasila pada halaman 8 ini. Gambar bintang melambangkan sila keberapa, lalu gambar apakah yang melambangkan sila kedua, sila ketiga dilambangkan dengan gambar kepala banteng melambangkan sila keberapa. Nah, anak-anak bisa menuliskan tabel pengamatan yang telah disediakan, yaitu bisa menggunakan buku tulis. Kemudian, nah setelah kalian sudah menuliskan diskusi kelompok kalian bisa menyampaikan hasil diskusinya lewat video atau lewat audio. Berikut kegiatan penutup. Baik, setelah anak-anak sudah mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai tema 8 tentang peristiwa alam subtema 1 pembelajaran ke-1 materi PPKN, bahwasanya kita sebagai negara Indonesia harus mengenal lambang Garuda Pancasila. Selain itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus hafal tentang sila-sila Pancasila. Selain itu, kita dapat memaknai makna di balik sila Pancasila yang kelima, yaitu kapas yang melambangkan kelembutan. Ini menandakan bahwasanya kita harus bersikap baik kepada sesama. Yang kedua, ada padi yang melambangkan kemakmuran. Hal ini menandakan bahwasanya padi adalah makanan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Padi dan kapas akan menghias pemandangan sekitar kita menjadi indah. Itu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada kegiatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nurusna, NIM 14014181101. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai keterampilan mengelola kelas. Bagaimana Danu? Oh, mau ke kamar mandi? Oke, boleh 5 menit ya. 5 menit dari sekarang, jangan sampai telat. Soalnya nanti Bu Guru akan memberikan soal-soal. Nah, sekarang kalian Bu Guru bagi kelompok menjadi 2 kelompok terdiri dari 8 sampai 9 siswa ya. Bisa berkelompok masing-masing sesuai nomor urutnya.
Baik, setelah sudah selesai dalam pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menjelaskan mengenai materi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, itu yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Ayo mohon didengarkan ya anak-anak, jangan ramai sendiri. Jangan bicara sendiri, mohon didengarkan penjelasan dari Ibu. Itu Rani, jangan bicara sendiri ya, mohon didengarkan penjelasannya Ibu, ayo. Jadi, kita dalam belajar hendaknya tidak boleh putus asa dalam mengerjakan sesuatu apapun itu. Nah, baiknya jika kalian di rumah, alangkah baiknya kalian selalu belajar di rumah, membaca, menulis. Itu akan memberikan motivasi atau mengolah pikiran kalian supaya menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat, jangan putus asa apapun yang sudah kalian dapatkan materi hari ini atau hasil belajar hari ini. Nah, sekian materi hari ini yang Ibu jelaskan, semoga bermanfaat. Tolong jangan sampai diulangi lagi untuk kedua kalinya hal-hal masalah yang sudah ada di kelas ini. Semoga besok pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi untuk kalian. Anak-anakku, jangan lupa belajar di rumah, selalu semangat dalam belajar, jangan pernah menyerah. Sekian, terima kasih. Itu mengenai keterampilan mengelola kelas yang sekiranya saya tampilkan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan, atau kekurangan yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema berapa nih? Hayo, siapa yang bisa menjawab? Tema 3, Bu. Tema 3, Bu. Pintar sekali, jawabannya betul. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang hewan dan tumbuhan lingkungan di rumah. Apakah kalian tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah makanan yang sangat penting di Indonesia. Padi banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai makanan kebutuhan pokok. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar dinikmati masyarakat Indonesia. Apa aja sih cara-caranya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ikut caranya. Yang pertama itu ada menjaga bibit ditanam kembali. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan itu diperlukan atau digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Dan sebagai bangunan atau toko atau kios. Menjaga kebersihan lingkungan di sekitar ladang pertanian. Pada pertanian harus tetap dijaga ya anak-anak agar tidak terhambat oleh serangan yang ada di sekitar sawah. Yang keempat nih anak-anak, yang keempat, saluran air tetap dijaga agar tetap mengalir. Kelima, penggunaan beras tidak berlebihan. Oke? Apakah anak-anak sudah jelas sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah jelas mengenai materi tadi yang sudah Ibu Guru sampaikan, sekarang Bu Guru akan melanjutkan atau menjelaskan tentang materi berikutnya mengenai dinamika lingkungan, sosial alam, dan ekonomi.
Pada dinamika lingkungan alam ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada laut, terus ada pantai, ada dataran rendah, dataran tinggi. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai pantai terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pantai. Apa sih pantai itu? Pertama itu ada pantai. Pantai itu daerah yang berbatasan dengan laut. Kedua itu ada dataran tinggi. Apa sih dataran tinggi? Ayo, siapa yang bisa menjawab mengenai dataran tinggi? Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Ada dataran rendah. Apa sih dataran rendah itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, dataran rendah itu permukaan bumi yang datar yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, di sini apakah sudah jelas anak-anak mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah jelas, di sini ada tambahan sedikit nih dari Ibu Yosi mengenai materi tadi. Berikut bisa didengarkan ya, anak-anak. Siap, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Total skor permainan pada hari ini berapa nih? Ayo kita hitung ya. Kelompok 1 Nusa mendapatkan skor 200. Beri tepuk tangan. Kelompok 1 Bangsa mendapatkan skor 600. Beri tepuk tangan. Kelompok 1 Bahasa mendapatkan skor 100. Ayo kita semangati, beri tepuk tangan. Nah, permainan sudah selesai. Siapa nih masing-masing yang bisa menjawab pemenangnya dari kelompok siapa nih? Ayo. Ya, betul, pemenangnya dari kelompok 1 Bangsa. Beri tepuk tangan. Ayo, masing-masing kelompok 1 Bangsa bisa maju ke depan untuk menyanyikan lagu 1 Nusa, 1 Bangsa, dan 1 Bahasa. Beri tepuk tangan, ayo. Pada hari ini, Bu Guru sudah menerapkan makna Sumpah Pemuda dari beberapa pertanyaan yang Bu Guru sampaikan tadi. Apakah anak-anak ada yang belum jelas mengenai makna dari Sumpah Pemuda? Dengan adanya 1 Nusa, 1 Bangsa, dan 1 Bahasa, kita tidak boleh terpecah belah. Apalagi terpecah belah karena adanya bahasa daerah, pakaian adat, lalu kesenian. Kita tidak boleh terpecah belah, kita harus tetap bersatu. Sumpah Pemuda memiliki beberapa nilai, diantaranya persatuan, kesatuan, kegotong royongan, kerukunan, musyawarah, cinta tanah air, dan kekeluargaan. Dalam Sumpah Pemuda ada nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Yang pertama, nilai persatuan. Nilai persatuan ini contohnya kita tidak boleh bertengkar, kita harus toleransi antar beragama, lalu kita saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kebudayaan. Yang kedua, nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari ada kerukunan. Atau yang kedua, nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari ada persatuan, yaitu contohnya saat teman kita sedang sakit, maka kita harus menjenguknya. Yang kedua, membantu membuat mading kelas nih. Nah, dalam kelas kan ada mading kelas. Nah, ini anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan di sekolah. Yang ketiga ada kegotong royongan. Contohnya, kalian bisa kerja bakti di kelas seperti menyapu, mengepel, menyirami tanaman. Itu contoh dari nilai kehidupan sehari-hari
dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat ada patriotisme, contohnya yaitu saat baris berbaris, melaksanakan upacara bendera, tidak melanggar aturan dalam sekolah. Yang kelima ini musyawarah. Nah, musyawarah ini contohnya ketika pemilihan ketua kelas, kalian harus bersama-sama setuju siapa yang menjadi ketua kelas. Yang kedua, pemilihan ketua RT. Di dalam masyarakat pun juga ada menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ini ada cinta tanah air. Contohnya kita mencintai produk-produk dalam negeri. Kita mencintai pakaian daerah tradisional kita. Lalu kita mencintai makanan tradisional kita dan mensyukurinya. Sekian, Bu Guru tadi sudah menjelaskan beberapa tambahan sedikit mengenai makna dari Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga jaga kesehatan dan selalu cuci tangan. Sekian simulasi keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran PKN SD yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Nur Husna Irba dari Rombel C, NIM 140141801. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga jarak, tetap jaga kesehatan dan selalu cuci tangan, gunakan masker saat berpergian. Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan mengenai materi Sumpah Pemuda. Sekarang Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan. Anak-anak bisa menyiapkan satu lembar kertas dan diberi nama nomor absennya. Baik, jika sudah, Bu Guru akan mencoba memberikan pertanyaan mengenai makna dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, setiap tanggal berapa kita memperingati Hari Sumpah Pemuda? Langsung dijawab ya anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawabnya. Baik, nomor 1 jika sudah. Kemudian lanjut nomor 2. Kapan Kongres Pemuda 1 dilaksanakan? Sudah? Ya, Ibu beri waktu. Sudah belum? Jika sudah, langsung ke pertanyaan berikutnya. Nomor 3. Tanggal berapa Kongres Pemuda 2 diadakan? Sudah? Jika sudah, Ibu lanjut ya. Nomor 4 yang terakhir, bagaimana bunyi dari Sumpah Pemuda? Disebutkan semua dengan urut ya. Oke anak-anak, sudah semua? Baik, jika sudah semua, jawaban yang sudah kalian jawab bisa dikumpulkan di meja paling depan. Tadi kan sudah Ibu beri beberapa pertanyaan. Sekarang bergantian anak-anak memberikan pertanyaan untuk Bu Guru yuk. Siapa yang mau bertanya mengenai materi Sumpah Pemuda? Ya, Rudi, apa yang ingin ditanyakan? Oh ya, makna dari Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu perekat yang mempersatukan anak-anak bangsa dari berbagai suku dan agama. Ada lagi? Proses pembentukannya. Proses pembentukan Sumpah Pemuda itu melalui Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 diadakan tanggal berapa Bu Guru? Kongres Pemuda 2 diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Akan tetapi, Kongres Pemuda 2 diadakan
di tempat yang berbeda-beda yang terdiri dari 3 pertemuan anak-anak. Untuk pertemuan pertama, pada tanggal 27 Oktober 1928 diadakan di tempat Gedung Katolik Jongliden. Pada pertemuan kedua diadakan pada tanggal 28 Oktober bertempat di Gedung Osjava. Pada pertemuan ketiga merupakan acara penutupan bertempat di Gedung Indonesia di Jalan Kramat Raya. Bagaimana? Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya Rudi? Rudi bagaimana? Bu Guru tadi sudah menyampaikan beberapa hal mengenai pertanyaan dari Rudi. Apakah sudah jelas? Baik, jika sudah jelas, ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, Rani mau tanya apa? Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal berapa, Bu? Iya, Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Lalu apa lagi, Rani? Tujuan? Iya, tujuannya untuk memperkuat rasa kesatuan dan persatuan pemuda Indonesia. Kemudian apa lagi, Rani? Hasil dari Kongres Pemuda 1. Ya, hasil dari Kongres Pemuda 1 mengakui dan menerima cita-cita untuk memperkuat mengakui dan menerima cita-cita untuk memperkuat persatuan Indonesia. Jadi, tujuan dari Kongres Pemuda 1 mengakui dan menerima untuk memperkuat persatuan Indonesia. Begitu, Rani. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Baik, jika sudah paham, mari kita bersama-sama membunyikan isi dari Sumpah Pemuda. Ayo, siapa yang sudah lupa? Tentunya jangan lupa ya. Baik, yang pertama, isi dari Sumpah Pemuda. Ayo, kita bunyikan sekarang. Kami putra-putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Yeay, beri tepuk tangan kita semua. Baik, jika sudah paham semua mengenai makna dari Sumpah Pemuda, jangan lupa dipelajari di rumah ya anak-anak. Jangan lupa dibaca-baca buku materi, buku siswanya agar ingat pada saat belajar dan pada saat Bu Guru mengadakan kuis agar bisa menjawab. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai makna dari Sumpah Pemuda. Yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru akan mendapatkan hadiah sesuatu. Baik ya, bisa kita mulai. Dan Bu Guru akan menanyakan setiap tanggal berapakah kita harus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, benar Rudi. Nah, Bu Guru akan memberikan hadiah permen untuk yang sudah menjawab benar. Ini Rudi permennya. Ya. Terus sekarang makna dari Sumpah Pemuda. Siapa yang bisa menjelaskannya? Iya, Rani. Silahkan. Iya, baik. Betul sekali. 100. Sekarang Rani bisa maju ke depan. Guru akan memberikan hadiah permen.
Nih. Nah, dari pertanyaan beberapa tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai makna dari Sumpah Pemuda? Ibu beri waktu 5 detik. Iya, sudah. Tidak ada. Sekarang, Bu Guru akan memberikan pertanyaan lagi mengenai materi makna dari Sumpah Pemuda. Kapan Kongres Pemuda II diadakan? Ya, Lani silahkan. Iya, betul sekali. 100. Bu Guru akan memberikan permen. Sekarang Bu Guru akan memberikan beberapa penjelasan sedikit mengenai pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi ya anak-anak. Jadi makna dari Sumpah Pemuda itu perekat yang mempersatukan anak-anak bangsa dari berbagai suku dan agama. Proses pembentukan Sumpah Pemuda itu melalui Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 tepatnya di Jakarta. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita bunyikan isi dari Sumpah Pemuda terlebih dahulu. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, sekarang anak-anak bisa mempersiapkan dan merapikan tempat duduknya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat anak-anak agar tetap belajar. Jika di rumah jangan lupa buku-bukunya dibaca ya, untuk tetap dipelajari mengenai makna dari Sumpah Pemuda. Sebelumnya dibersihkan dulu kotoran yang ada di kolong meja atau di bawah meja, bisa dibersihkan. Untuk motivasi pada hari ini, jangan lupa bersyukur, tetap belajar, dan selalu bersemangat. Apapun hasilnya itu, kita harus selalu bekerja keras. Nah, sekian materi hari ini. Bu Guru akan membagikan permen agar anak-anak tetap bersemangat untuk pulang. Jaga kebersihan dan jangan lupa cuci tangan, jaga jarak juga. Sekarang baris yang rapi, Bu akan memberikan permen ini. Ini ya.